Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep nilai mutlak dan cara menentukan persamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx sama dengan c. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan mengenai cara menentukan persamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx sama dengan mutlak dari gx dan mutlak dari fx sama dengan gx. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk fx dan gx adalah fungsi dalam variabel x, yaitu yang pertama, mutlak dari fx sama dengan c dengan syarat c-nya besar atau sama dengan 0. Yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Dan yang ketiga, ada mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus besar atau sama dengan 0. Untuk bentuk yang pertama ini, mutlak fx sama dengan c, sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu bentuk kedua dan bentuk yang ketiga. Oke, kita mulai dengan menyelesaikan persamaan berbentuk mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan dengan bentuk ini ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, dan cara kedua nanti kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Kita mulai dengan cara pertama terlebih dahulu. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan berbentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx yaitu: pertama, uraikan fx dan gx menggunakan definisi nilai mutlak. Kedua, tentukan pembuat 0 nilai mutlak, yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Dan ketiga, gambarkan pembuat 0 pada garis bilangan sehingga terbentuk. Selanjutnya, gambarkan pembuat 0 pada garis bilangan sehingga terbentuk interval nilai. Interval nilai ini nanti dibatasi oleh nilai dari pembuat 0 yang kita peroleh sebelumnya. Yang keempat, tentukan persamaan nilai mutlak pada setiap interval. Yang keempat, tentukan persamaan nilai mutlak pada setiap interval, lalu selesaikan. Periksa penyelesaian yang diperoleh apakah termuat ke dalam interval. Jika tidak termuat ke dalam interval, maka bukan termasuk penyelesaian. Dan yang terakhir, penyelesaian persamaan adalah gabungan penyelesaian yang diperoleh pada setiap interval. Next, sekarang kita masuk contoh. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak dari 6x dikurang 12 dikurang mutlak dari x ditambah 8 sama dengan 0. Kita coba jawab. Nah, karena bentuknya di sini belum sama dengan bentuk dari mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka yang mutlak x ditambah 8 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi mutlak 6x dikurang 12 dikurang mutlak x ditambah 8 sama dengan 0. Yang mutlak x tambah 8 kita pindahkan ke ruas kanan. Mutlak 6x dikurang 12 sama dengan mutlak x ditambah 8. Nah, jika bentuknya sudah sama seperti ini, baru kita masuk pada langkah pertama kita, yaitu kita jabarkan bentuk nilai mutlak yang ada pada soal ya, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Pertama, kita ambil mutlak dari 6x dikurang 12
Ini jika kita jabarkan sesuai definisi, maka bisa kita jabarkan menjadi 6x dikurang 12 untuk x-nya besar atau sama dari 2. Nah, dari mana datangnya x besar sama 2? Syarat awalnya sebenarnya adalah 6x dikurang 12. 6x dikurang 12 besar sama 0. Ini syarat awalnya. Tapi yang kita butuhkan adalah x-nya. Sehingga di sini kita pindahkan negatif 12, 6x besar sama 12. Nah, untuk mendapatkan x, maka kita bagi 6. Nah, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Dari sini datangnya x-nya besar sama 2. Lalu selain 6x dikurang 12, maka mutlak 6x dikurang 12 ini bisa kita jadikan juga negatif dari 6x dikurang 12 untuk x-nya kecil dari 2. Nah, dari mana datangnya x kecil dari 2? Syarat awalnya adalah 6x dikurang 12 kecil dari 0. Ini syarat awalnya. Kita selesaikan sehingga kita peroleh x-nya kecil dari 2. Makanya di sini kita buat x kecil dari 2. Cara mudahnya adalah cukup kita cari syarat pertama. Setelah kita peroleh, maka untuk syarat kedua kita ganti saja tanda ketidaksamaannya. Kalau syarat pertama tandanya besar sama, maka syarat yang keduanya kecil, tidak pakai tanda sama. Nah, kalau syarat pertamanya di sini kecil sama, maka syarat keduanya adalah besar. Seperti itu ya. Berikutnya kita jabarkan mutlak x ditambah 8. Ini bisa kita jabarkan menjadi x ditambah 8 untuk x-nya besar atau sama dari negatif 8 dan negatif x ditambah 8 untuk x-nya kecil dari negatif 8. Cara mencari syarat dari x besar sama negatif 8 ini sama dengan sebelumnya ya. Kita cari x ditambah 8 besar sama 0, maka kita peroleh x-nya besar sama negatif 8. Nah, untuk syarat kedua cukup kita balik tandanya. Sampai di sini kita lanjutkan langkah keduanya, yaitu kita tentukan pembuat 0 dari bilangan di dalam tanda mutlaknya. Pertama kita cari 6x dikurang 12 sama dengan 0, maka 6x-nya sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 6, dapatnya 2. Lalu berikutnya x ditambah 8 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 8. Setelah kita tentukan pembuat 0-nya, maka kita tuliskan garis bilangannya lagi. Nah, kita gambarkan titik yang kita peroleh di sini. X-nya sama dengan 2 dan negatif 8. X sama dengan 2 letaknya lebih ke kanan dan negatif 8 letaknya lebih ke kiri. Kita peroleh di sini ada 3 daerah ya, atau 3 interval. Yaitu X-nya besar dari 2 dan negatif 8 kecil dari X kecil dari 2 di sini ya, interval di tengah. Dan yang ketiga ada x-nya kecil dari negatif 8. Nah, untuk memudahkan kita coba tentukan bentuk-bentuk pada setiap interval, bentuk nilai mutlak yang akan kita gunakan pada setiap intervalnya. Pada interval x besar dari 2, untuk yang mutlak 6x dikurang 12, yang akan kita gunakan adalah yang 6x dikurang 12 ini ya. Nih, sesuai dengan intervalnya. Jadi kita buat di sini 6x dikurang 12. Sedangkan untuk mutlak x ditambah 8, yang masuk pada interval x-nya besar dari 2 adalah yang x besar dari negatif 8.
maka kita gunakan X ditambah 8. Untuk interval dari negatif 8 sampai 2, ini artinya X-nya kecil dari 2 dan X-nya besar dari negatif 8. Untuk mutlak 6X dikurang 12, yang masuk pada interval X kecil dari 2 adalah yang negatif 6X dikurang 12. Maka kita tulis di sini negatif 6X dikurang 12. Dan untuk mutlak X ditambah 8 yang masuk pada interval ini adalah yang X besar dari negatif 8. Maka kita tulis X ditambah 8. Interval ketiga di sini X-nya kecil dari negatif 8. Yang kita gunakan untuk mutlak 6X dikurang 12 adalah negatif 6X dikurang 12. Sedangkan untuk mutlak X ditambah 8 yang kita gunakan adalah yang X kecil dari negatif 8 ini ya, negatif X ditambah 8. Nah, setelah kita tentukan bentuk-bentuk yang akan kita gunakan, barulah kita mulai selesaikan persamaannya sesuai interval yang ada. Pertama kita ambil interval X besar sama 2. Kita tulis soalnya lagi, mutlak 6X dikurang 12 sama dengan mutlak X ditambah 8. Nah, pada interval X besar dari 2 ini, bentuk yang kita gunakan di sini adalah 6X dikurang 12 sama dengan X ditambah 8. Kita selesaikan. Yang X kita pindahkan ke ruas kiri semuanya, dan yang tidak punya X kita pindahkan ke ruas kanan. Ini X jadinya pindah 6X dikurang X sama dengan 8 ditambah 12. 6X dikurang X hasilnya 5X sama dengan 8 tambah 12 hasilnya 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Perhatikan di sini X sama dengan 4 ini apakah dia termasuk pada interval X besar dari 2? Nah, karena 4 ini besar dari 2 dan dia termasuk pada interval ini, maka X sama dengan 4 memenuhi untuk menjadi penyelesaian dari persamaan yang kita cari ini ya. Berikutnya kita ambil interval negatif 8 kecil sama X kecil dari 2. Kita tulis lagi soalnya, mutlak 6X dikurang 12 sama dengan mutlak X ditambah 8. Nah, pada interval yang di tengah ini yang kita gunakan di sini adalah negatif 6X dikurang 12 sama dengan X ditambah 8. Kita kalikan ke dalam, ini hasilnya negatif 6X ditambah 12 sama dengan X ditambah 8. Kita buat garis dulu. Nah, kita sambung di sini. Nah, di sini kita pindahkan X-nya ke ruas kiri sehingga negatif 6X dikurang X sama dengan 8 dikurang 12. Negatif 6X dikurang X hasilnya negatif 7X sama dengan 8 dikurang 12 negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 per negatif 7 atau sama dengan 4 per 7. Coba kita cek apakah X sama dengan 4 per 7 termasuk pada interval negatif 8 kecil dari X kecil dari 2. Nah, 4 per 7 ini desimalnya adalah 0, sekian ya, sehingga 0, sekian itu artinya dia kecil dari 2 dan besar dari negatif 8, sehingga X sama dengan 4 per 7 ini masuk dalam interval ini ya. Nah, karena dia masuk dalam interval negatif 8 sampai 2,
maka X sama dengan 4/7 memenuhi untuk menjadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang kita cari. Selanjutnya interval ketiga, X kecil dari negatif 8. Kita salin soalnya. Nah, di sini mutlak 6x dikurang 12 kita ganti dengan negatif 6x dikurang 12 sama dengan mutlak x tambah 8 kita ganti dengan negatif x ditambah 8. Kita kalikan negatif ke dalam jadi negatif 6x ditambah 12 sama dengan negatif x dikurang 8. Negatif x kita pindahkan jadi negatif 6x ditambah x sama dengan negatif 8 dikurang 12. Negatif 6x ditambah x hasilnya adalah negatif 5x sama dengan negatif 8 dikurang 12 hasilnya negatif 20. Jadi x sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 4. Nah, ini sama apakah dia termasuk dalam interval ini. Nah, karena x sama dengan 4 tidak termasuk dalam interval x kecil dari negatif 8, maka x sama dengan 4 ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, ya. Nah, ini artinya persamaan nilai mutlak kita pada interval x kecil dari negatif 8 ini tidak memiliki penyelesaian, ya. Jadi x sama dengan 4 pada interval x besar dari 2 berbeda dengan x kecil dari negatif 8, ya. Jadi pada interval x kecil dari negatif 8 maka dia tidak memiliki penyelesaian, tapi untuk interval x besar dari 2 barulah dia memiliki penyelesaian x sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita buat gabungan dari penyelesaian yang kita peroleh dari ketiga interval. Gabungan penyelesaian persamaan mutlak 6x dikurang 12 kurang mutlak x ditambah 8 sama dengan 0 di ketiga interval adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 4/7 atau himpunan kosong. Nah, baru kita buat kesimpulannya. Jadi penyelesaian persamaan mutlak 6x dikurang 12 dikurang mutlak x ditambah 8 sama dengan 0 adalah x sama dengan 4/7 atau x sama dengan 4. Nah, seperti ini caranya dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Selanjutnya kita coba menyelesaikan soal yang sama dengan cara menguadratkan kedua ruas. Menguadratkan kedua ruas ini sudah pernah kita lakukan pada bentuk persamaan mutlak fx sama dengan c. Nah, caranya sama dengan bentuk yang pertama, ya. Di sini kita coba jawab.
Kita salin dulu soalnya. Mutlak 6x dikurang 12 dikurang mutlak x ditambah 8 sama dengan 0. Kita rubah bentuknya lagi. Seperti tadi, kita pindahkan mutlak x tambah 8 ke ruas kanan. Jadi mutlak 6x dikurang 12 sama dengan mutlak x ditambah 8. Nah, kita kuadratkan kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Kalau mutlak atau nilai mutlak ini dikuadratkan, maka tanda mutlaknya hilang, sehingga kita gunakan kurung biasa. 6x dikurang 12 dikuadratkan sama dengan x ditambah 8 dikuadratkan. Jadi kurung yang kita gunakan kurung biasa lagi ya. Nah, setelah ini ingat kembali bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat. Ini penjabarannya sama dengan a tambah b dikali a dikurang b. Nah, sebelum kita jabarkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang x ditambah 8 dikuadratkan ke ruas kiri, sehingga 6x dikurang 12 dikuadratkan dikurang x ditambah 8 dikuadratkan sama dengan 0. Lihat bentuk ini, lalu ingat kembali bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat. Penjabarannya adalah a ditambah b dikali a dikurang b. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk yang kita peroleh ini ya. Sehingga yang menjadi a di sini adalah 6x dikurang 12. Yang menjadi b-nya adalah x ditambah 8. Untuk a ditambah b berarti 6x dikurang 12 ditambah x ditambah 8 dikali a dikurang b-nya 6x dikurang 12 dikurang x ditambah 8 sama dengan 0. Ini kenapa ibu kurung? Karena dia di sini kurang. Kalau ada tanda kurang di sini harus kita kurung agar nanti hasilnya tidak keliru ya. Di sini langsung saja kita jumlahkan 6x ditambah x, hasilnya adalah 7x. Negatif 12 ditambah 8 hasilnya negatif 4. Ini kita keluarkan kurungnya jadi 6x dikurang 12 ini dikurang x dikurang 8 sama dengan 0. 7x dikurang 4 dikali 6x dikurang x hasilnya 5x, negatif 12 dikurang 8 hasilnya negatif 20 sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kita jabarkan. Jadinya 7x dikurang 4 sama dengan 0 atau 5x dikurang 20 sama dengan 0. Ini 7x dikurang 4 sama dengan 0, berarti 7x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 7. 5x dikurang 20 sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 5 hasilnya 4. Maka kita peroleh di sini penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 per 7 atau X sama dengan 4. Coba bandingkan dengan penyelesaian yang kita peroleh menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Penyelesaian yang kita peroleh di sini hasilnya sama ya. X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan 4 per 7. Jadi untuk bentuk ini bisa kita gunakan dua cara penyelesaian, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak dan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita buat dulu kesimpulannya. Jadi penyelesaian persamaan mutlak 6x dikurang 12 dikurang mutlak x ditambah 8 sama dengan 0 adalah. Nah, selesai persamaan bentuk kedua. Sekarang kita masuk persamaan bentuk ketiga.
Menyelesaikan persamaan berbentuk mutlak fx sama dengan gx ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, caranya hanya dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kita tidak bisa menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, karena ruas kanan pada persamaan ini belum pasti bernilai positif. Oke, kita langsung masuk contoh. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak x dikurang 2x sama dengan 2. Di sini langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan soal sebelumnya ya. Kita coba jawab. Pertama, kita pindahkan dulu negatif 2x ke ruas kanan ya, agar bentuknya sama dengan bentuk mutlak fx sama dengan gx. Mutlak x kurang 2x sama dengan 2. Mutlak x sama dengan 2x ditambah 2. Jadi kita letakkan fungsi yang tidak menggunakan tanda mutlak di ruas kanan. Setelah itu baru kita jabarkan mutlak x ini ya. Mutlak x bisa dijabarkan menjadi x atau negatif x. X untuk x nya besar sama 0 dan negatif x untuk x nya kecil dari 0. Selanjutnya kita buat pembuat nolnya di sini adalah x sama dengan 0, sehingga intervalnya yang kita peroleh adalah kita buat di sini hanya ada x-nya sama dengan 0 ya. Berarti ada dua daerah atau dua interval, x besar dari 0 atau x kecil dari 0. Nah, kita tentukan dulu untuk interval x besar dari 0, berarti di sini persamaannya bentuk. Nah, kita tentukan dulu untuk x besar dari 0, maka bentuk yang kita gunakan adalah x ya. Sedangkan untuk yang x kecil dari 0 yang kita gunakan adalah negatif x. Baru sekarang kita buat pertama untuk interval x besar sama 0. Kita salin lagi soalnya, mutlak x sama dengan 2x ditambah 2. Mutlak x nya kita ganti dengan x sama dengan 2x ditambah 2. 2x kita pindahkan ke ruas kiri, jadi x dikurang 2x sama dengan 2. X dikurang 2x hasilnya negatif x sama dengan 2. Ini supaya positif kita kali negatif, berarti x sama dengan kali negatif, hasilnya negatif 2. Coba lihat di sini kita peroleh hasilnya x sama dengan negatif 2. Apakah negatif 2 ini masuk dalam interval x besar dari 0? Coba perhatikan. Negatif 2 ini tidak termasuk pada interval x besar dari 0 ya, karena negatif 2 ini kecil dari 0. Sehingga x sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi untuk menjadi penyelesaian dari persamaan yang kita cari. Sehingga pada interval x besar sama 0, penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Lanjut interval x kecil dari 0. Mutlak x sama dengan 2x ditambah 2. Mutlak x kita ganti dengan negatif x sama dengan 2x tambah 2. 2x kita pindahkan, jadi negatif x dikurang 2x sama dengan 2. Negatif x dikurang 2x hasilnya negatif 3x sama dengan 2. Maka x sama dengan negatif 2/3. Nah, kita lihat di sini x-nya negatif 2/3, apakah masuk dalam interval x kecil dari 0? Nah, karena dia negatif 2/3, maka dia termasuk pada interval x kecil dari 0. Berarti di sini gabungan penyelesaian
1 dan 2 adalah X sama dengan negatif 2/3 atau himpunan kosong. Nah, baru kita buat kesimpulannya. Jadi penyelesaian persamaan mutlak X dikurang 2X sama dengan 2 adalah X sama dengan negatif 2/3. Nah, sekian dulu materi kita kali ini, yaitu menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.